Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Maludin Panjaitan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kewarganegaraan. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa teman-teman saya sekalian. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih buat segala kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membahas dari materi bab 2 mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rika Riani Buru Sinaga dengan NPM 2214100230. Baik, topik yang akan pertama kali saya bahas ialah apa sih warga negara itu? Nah, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di mana dalam buku kita juga terdapat pengertian warga negara, di mana warga negara merupakan bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 juga menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 maka sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah status yang dipegang oleh seorang warga negara, di mana di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Terdapat 3 unsur yang menentukan kewarganegaraan. Yang pertama adalah darah keturunan atau ius sanguinis, yang kedua adalah daerah tempat kelahiran atau ius soli, dan yang ketiga adalah pewarganegaraan atau naturalisasi. Terdapat 2 asas kewarganegaraan juga. Yang pertama adalah asas berdasarkan kelahiran, dan yang kedua adalah asas berdasarkan perkawinan. Terdapat 3 status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apatride atau seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya itu adalah seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius soli, lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua adalah bipatride atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contohnya itu adalah seseorang yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, lahir di suatu negara yang menganut asas ius soli. Dan yang ketiga adalah multipatride atau seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau lebih. Gimana sih cara memperoleh kewarganegaraan itu? Nah, cara memperoleh kewarganegaraan berdasarkan syarat-syarat mengajukan permohonan menjadi Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, di usia 18 tahun ini kita sudah pasti memiliki KTP gitu kan. Jikalau kita belum berusia 18 tahun atau 17 tahun, mungkin kita belum bisa mengajukan pembentukan KTP. Dan yang kedua adalah pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima adalah tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam adalah jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Yang terakhir adalah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap untuk dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
Terdapat juga hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu berdasarkan pasal 27 ayat 2 tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, di dalam pasal 37 ayat 3 tentang hak pembelaan negara. Di pasal 30 ayat 1 juga terdapat hak dan kewajiban ikut pertahanan keamanan. Dalam pasal 31 terdapat hak untuk mendapatkan pengajaran, dan di dalam pasal 34 ayat 1 kita juga akan mendapatkan hak fakir miskin dan anak terlantar yang akan dipelihara oleh negara. Dan yang terakhir adalah pasal 33 ayat 3 tentang hak kekayaan alam dan kemakmuran rakyat. Dan terdapat juga kewajiban warga negara kita yang terambil dari pasal 27 ayat 1, yang pertama yaitu wajib menjunjung hukum pemerintahan. Yang kedua adalah di ayat 3 tentang kewajiban dalam pembelaan negara, dan terdapat juga di dalam pasal 30 ayat 2 tentang hak dan wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Baik, sekian presentasi dari saya tentang warga negara dan kewarganegaraan. Jikalau terdapat kurang, saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang apa yang sudah saya sampaikan di dalam beberapa menit yang lalu. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.